Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan dan kita cintai, guru kita bersama Al-Ustaz Kiai Haji Syafi'i Yunus, hafidhakumullah. Semoga Allah menjaga beliau, keluarga beliau, murid-murid beliau, panjangkan umur dalam sehat wal afiat dan taat kepada Allah, dan bisa terus memberikan bimbingan dan pengajaran, memberikan ilmu dan keberkahan yang Allah titipkan kepada beliau lewat guru-guru beliau. InsyaAllah perjumpaan kita kepada beliau menyambungkan kita dengan para ulama, para kiai, para habaib yang beliau sempat berguru, yang mungkin kita tidak sempat berjumpa dengan mereka. Ma'asyarul hadirin, alhamdulillah malam hari ini kita kembali diingatkan untuk mengingat kematian. Sebagaimana Rasulullah SAW memang menyuruh kita untuk selalu mengingat kematian. Namun inilah keadaan kita manusia, ikhwan rahimakumullah. Mungkin seandainya malam hari ini kita mampu menangis karena kematian, besok pagi sudah beda lagi keadaan kita. Inilah keadaan hati-hati kita yang tidak istiqomah untuk mengingat suatu yang sebetulnya itulah hakikat kehidupan, itulah masa depan. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita bicara tentang masa depan, banyak orang berusaha di dunia ini untuk segala macam cara dia usahakan untuk masa depan. Ada yang masa depan cuma sekedar 5 tahun hitungannya, ada yang masa depan hitungan belasan tahun, atau katakanlah sampai sekian puluh tahun. Dan mereka berusaha menghabiskan segala tenaga, pikiran dan waktu mereka untuk masa depan yang mereka pikirkan yang cuma sekedar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau katakanlah 20-30 tahun. Tapi masa depan yang hakiki, yang hitungan itu bukan 10 tahun, bukan 5 tahun, bukan belasan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, tapi mereka tidak memikirkan ikhwani. Itulah kehidupan setelah kematian. Ini yang harus kita pikirkan tentang masa depan ikhwani. Memikirkan bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Kita mendapatkan banyak mungkin insya Allah orang-orang tua kita pun pelgong lama ikhwani. Mereka adalah orang-orang yang memikirkan masa depan yang hakiki. Mereka bukan cuma memikirkan sekedar untuk 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, tidak. Tapi mereka kepengen punya masa depan yang hakiki, yang mereka tahu kehidupan yang lebih panjang adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Hari ini 17 Agustus kita kenang sebagai hari kemerdekaan. Di balik mengingat kemerdekaan pasti kita mengingat orang-orang yang berjasa terhadap kemerdekaan ikhwani. Para pahlawan kata kita. Perjuangan negeri ini dijajah oleh Belanda, sebelumnya Portugis, ditambah lagi Belanda, ditambah lagi oleh Jepang, terus Belanda pengen masuk lagi. Itu katakanlah dengan hitungan kata ahli sejarah negeri kita kurang lebih 350 tahun. Kita mengenal tokoh-tokoh panglima perang Islam yang mereka berjuang, yang berkat mereka itulah sampai akhirnya kita mendapatkan anugerah kemerdekaan dari sisi Allah. Maaf, sebelum adanya TNI, sebelum adanya polisi, sebelum adanya apapun itu aparat, negeri ini sudah memiliki panglima-panglima perang. Kita mengenal Imam Bonjol, kita mengenal di Penogoro, kita mengenal banyak sekali para pembela-pembela Islam, pembela-pembela bangsa ini, pahlawan negara, pahlawan nasional yang mereka muslim. Ada yang wafat 150 tahun yang lalu, ada yang wafat mendekati hari kemerdekaan, ada yang wafat 400, 300, 700 tahun, macam-macam mereka. Apalagi kalau hitung daripada perjuangan Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, bagaimana kabar Imam Bonjol? Bagaimana kabar di Penogoro? Bagaimana kabar mereka para pejuang-pejuang yang mereka berjuang Islam untuk negeri ini? Mereka telah wafat dan mereka saat ini hidup di kuburan mereka. Kalau kita buka sejarah mereka, ada yang wafat perangnya saja 1825 sampai sekarang udah 200 tahun lebih. Wallahi ikhwan, 200 tahun itu kehidupan. 200 tahun itu kehidupan yang mereka rasakan. Itu kalau yang wafat tahun 800-an. Tapi kalau mereka yang sudah berjuang dari tahun 16-an, zaman Portugis masuk, Belanda baru pertama masuk, mereka berjuang benar-benar karena Allah. Maka dari semenjak 300 tahun yang lalu mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan ila yauminal an sampai hari ini. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalau di situ ada pengkhianatan mereka lakukan terhadap bangsa ini. Mereka berbuat durhaka, mereka merampas kekayaan negeri ini dengan bermacam cara, lalu mereka dimatikan Allah 300 tahun yang lalu. Sampai detik ini ikhwan mereka diazab oleh Allah.
Itu 300. Yang lebih lama lagi. Tak lama lagi pun kita akan mengenang hijrah Rasulullah. Mereka para sahabat Rasulullah, kita tidak usah bikin cerita tentang Rasulullah, tidak usah buka cerita tentang Nabi. Terlalu agung, terlalu tinggi, dan terlalu panjang. Itu buka saja sejarah sahabat Rasulullah. Yang mereka hidup bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, hijrah bersama Rasulullah. Di hijrah itu ikhwani ikhtiariyah. Dengan ikhtiar, mereka yang milih, bukan mereka taklifian, bukan karena mereka dipaksa lalu terusirkan begitu saja, tidak. Mereka memilih untuk meninggalkan segala dunia mereka, meninggalkan segala kekayaan mereka, kebun mereka, ternak mereka, rumah mereka, semua mereka tinggalkan di Mekah. Jadi orang yang fakir, yang miskin, ngandon hidup negeri orang lain. Kenapa itu mereka pilih? Bahkan mereka tahu ketika hijrah itu mereka terancam nyawa mereka akan dibunuh. Karena mereka memilih kehidupan bersama Rasulullah, kehidupan yang lebih hakiki, kehidupan yang mereka berharap kalaupun aku mati, aku kelak akan bersama Rasulullah yaumil kiamat. Di kubur aku akan kumpul sama Rasulullah. Itu yang mereka cari ikhwan. Bikhtiarihim. Artinya kalau mereka tidak mau hijrah, mereka bisa tetap punya harta lain. Mereka tetap punya kebun, punya ternak, punya segala kekayaan, tetap punya mereka di Mekah. Tapi mereka memilih untuk menjadi miskin, hijrah, numpang hidup di negeri orang demi hidup bersama Rasulullah, demi mempertahankan iman yang ada pada diri mereka. Nah, mereka sahabat Rasulullah wafat saat Rasulullah hidup. Sebelum Rasulullah wafat, mereka sudah wafat duluan, atau ikut perang bersama Rasulullah wafat. Ila yaumil an, kalau kita hitung aja hijrah Rasulullah 41 Hijriah, tak lagi kita 42 Hijriah. Dari semenjak mereka masuk kubur bersama Rasulullah, dari semenjak detik itu ikhwan, mereka mendapatkan nikmat. Sekarang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, umur beliau sama seperti Rasulullah, 63 tahun. Sayyidina Umar pun dikatakan sama, umur beliau ketika wafat kurang lebih 63 tahun. 63 tahun umur hidup, tapi kenikmatan setelah itu berapa ikhwani? Tinggalan untuk potong 1441 indikator kalau dihitung dari hijrah Rasul. Yang jelas mereka sudah hidup berjuang bersama Rasulullah sebelum hijrah. Raudhah min riyadil jannah. Itulah masa depan ikhwan, itulah masa depan yang hakiki. Kamu buang waktu dengan ngejar dunia, jungkal balik siang malam, ngejar titel segala macam. Wallah, untuk berapa tahun ikhwan? Kalau kamu nak jadi pejabat tuh, tak lama lagi negeri bakal kacau lagi dengan orang berebut jabatan. 5 tahun yang kejar mereka. Mereka berani melanggar syariat Allah, berani melanggar apa yang diharamkan Allah, tipu muslihat, sogok menyogok, mereka lakukan demi 5 tahun itu. Subhanallah. Kalaupun kalau mereka jadi, bukan mereka jadi beruntung, tuntutan lebih besar lagi akan dihadapkan oleh sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Atau orang yang berusaha dengan usahanya, dengan dagangnya, dengan kepintarannya, dia berpikir bakal hidup jaya 30 tahun, 40 tahun, kalaupun ngejar titel, tak puas dengan S1, tingkat lagi tingkat S2, 3 sampai. Kenapa? Kalau semakin tinggi titel semakin besar, jabatan semakin besar, dia dapat duit. Subhanallah. Berapa tahun ikhwan? Mereka tidak membekali diri mereka dengan bekal akhirat. Nah, tanamkan pada diri kita ikhwan bekal yang hakikat, tujuan hidup yang hakikat adalah memikirkan akhirat kita. Sehari di alam kubur itu, wallah ikhwan, bagi orang yang berdosa, bermaksiat kepada Allah, ada. Makanya Rasul mengatakan, orang-orang yang ahli fasik, orang-orang ahli maksiat, apalagi orang-orang kafir, ketika mereka masuk dalam kubur, mereka berkata dan berdoa, minta jangan cepat kiamat ya Allah. Tapi sebaliknya orang-orang mukmin, muttaqin, salihin, ketika mereka masuk kubur, mereka pengen ya Allah cepatkanlah kiamat itu. Kenapa Imam Abdullah Haddad menjelaskan dalam kitab Sabilil Ittikar? Karena mereka yang mukmin, muttaqin, ketika masuk kubur, mereka sudah merasakan kenikmatan kubur itu ikhwani. Sebagaimana janji Rasulullah, raudhah min riyadil jannah. Ketika mereka merasakan kelezatan, kenikmatan dalam kubur, ini baru nikmat kubur. Bagaimana dengan nikmat surganya Allah? Mereka sudah tidak sabar pengen masuk surga, sehingga mereka berdoa, ya Allah cepatkanlah kiamat ini. Namun sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang fasik, ahli maksiat yang wafat meninggal tidak sempat taubat kepada Allah, ketika mereka masuk kubur, mereka merasakan hufrah min hufratin niran. Kubur itu bagaikan api neraka, sehingga mereka sudah merasakan begitu perih, begitu pedih, begitu dahsyatnya azab kubur. Mereka berpikir mana kage azab neraka, sehingga mereka tidak sanggup untuk mendapatkan azab neraka itu. Mereka minta agar neraka kiamat itu ditunda.
Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Mari kita berbekal. Kita sering dengar talqin dibacakan, bahkan ketika sampai pada kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang hadir itu kata-kata nyawab galau. Ketika yang membacakan talqin ini baca dayaan sampai di ayat ini, subhanallah, kita yang mungkin tidak ngerti artinya menjawab, maco bareng-bareng, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya tipu muslihat. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa ma hayatud illa la'ibun wa lahu. Wallah syahidna ya ikhwan. Kita saksikan di negeri kita ini, bagaimana kehidupan dunia itu, wallah la'ib, permainan semua, lahu, melalaikan, menipu. Nah sekarang yang perlu kita pikirkan di sini ikhwan rahimakumullah, siapa yang ngabarin anak, ngabarin antum, ngabarin ini umat bahwa dunia ini la'ibun wa lahu, permainan, tipu daya. Siapa yang ngabarin ikhwan? Yang menciptakan ini dunia, Allah yang menciptakan ini dunia. Ngenjuk tahu kita, hati-hati kamu. Aku yang menciptakan dunia ini la'ibun wa lahu, mata'ul ghurur. Kalau seandainya Ana bikin ini minuman ikhwan, Ana tahu, Ana masuk racun, Ana masuk apalah, Ana tahu yang bikin, Ana sampaikan sama itu, hati-hati minuman ini ada racunnya. Tapi subhanallah itu memang minuman segar, dipanas terik matahari dengan dinginnya, dengan es. Tapi Ana sudah kabarkan sama antum, awas ini ada racunnya, ini berbahaya, ini menipu, kamu bakal celaka kalau minum ini. Kira-kira orang yang punya hati, punya akal apa tidak kalau minum itu ikhwan? Kita akan mengatakan sepakat, orang yang masih minum itu berarti orang yang tidak punya akal, orang yang tidak punya hati nurani. Sudah dibilang itu beracun, tapi dia tertipu dengan segernya itu minuman, lezatnya itu minuman, diminum oleh dia. Allah sudah sampai itu kepada kita. Allah rahim, Allah sayang sama kita. Allah sampaikan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi subhanallah, Allah yang nyiptakan ini alam, nyiptakan ini bumi, nyiptakan ini kehidupan dunia, sudah menunjuk tahu kita. Tapi lihatlah kita, siapa yang benar-benar siap untuk kematian? Wallahi ikhwan, kita masih sibuk dengan dunia kita. Bahkan kita sering ribut dapat musuh gara-gara dunia kita. Kita bahkan na'udzubillah melalaikan perintah Allah karena dunia kita. Padahal Allah sudah menunjuk la'ibun walahu, permainan, tipu daya. Tapi subhanallah kebanyakan kita lalai dengan dunia kita. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mari kita beramal, berbuat. Itu mereka yang kita sebut pejuang, ada yang disebut pejuang oleh negeri ini. Pemerintah memberi stempel pahlawan nasional. Berapa ribu yang lebih hebat dari mereka berjuang tapi tidak disebut. Yang tahu siapa? Allah. Bahkan ada yang mereka, maaf, cuma ikut-ikutan saja, tapi kalau mereka punya power setelah kehidupan itu anak cucunya diangkat jadi pahlawan nasional. Yang tahu Allah, ini berjuang apa tidak? Yang mana yang dilupakan, yang mana diangkat tapi dipalsukan, Allah tahu. Begitupun amal perbuatan kita ikhwani rahimakumullah. Ini negeri akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Yasin yang kita baca tadi bersama ikhwani, Allah menegaskan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in asaynahu fi. Allah ingatkan ikhwan, setelah kematian ada kehidupan. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguh kami akan kembalikan lagi manusia hidup lagi, kata Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, sudah kami catat. Dan ada satu pun yang lewat dari apa yang mereka lakukan. Sekecil apapun, ayat-ayat lain kita sudah sering baca. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Sekecil apapun tidak ada yang lepas. Keburukan, kebaikan yang kita lakukan dicatat oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sebagian ulama mengatakan athar adalah bekas atau saksi-saksi tempat kita hidup di dunia ini. Ini akan jadi saksi kita. Kita bisa ngelak ikhwan. Di samping jasad kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ini contoh, wallah ini malam. Dan ini tempat sudah jadi saksi berapa kali buat Fagir duduk di sini memberikan ceramah. Saksi anak, ini bangku saksi anak. Semua akan menjadi saksi, kawan. Jalan ini menjadi saksi, lorong ini menjadi saksi. Semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua apa yang kita lakukan Allah punya hujjah yang jelas. Allah pun sudah memberikan pada kita pilihan ikhwan dalam kehidupan. Wa ja'alnahu najdain. Jalan baik sudah ditunjukkan Allah lewat para ulama, para asatidz. Ada juga jalan buruk, tapi kenapa kita masih pilih jalan yang buruk?
Ana wasiatkan untuk antum semua dan untuk diri anak terutama ikhwan rahimakumullah kembali kepada athar tadi. Jadikan motivasi kita untuk berbuat taat kepada Allah dengan ingat ini ayat. Jangan uji kita dinding ini tidak jadi saksi kita, pakaian tidak jadi saksi, semua akan jadi saksi kita di depan Allah. Berapa banyak orang-orang yang ikhwan rahimakumullah mereka mampu dengan izin Allah. Pasar tempat mereka berdagang jadi saksi mereka taat kepada Allah. Kendaraan yang mereka kendarai menjadi saksi mereka taat kepada Allah. Ingat zikir kepada Allah. Kantor tempat mereka kerja pun menjadi saksi mereka berbuat amal soleh di hadapan Allah. Rumah mereka, tempat makan mereka, kamar mereka, tangga rumah mereka, pintu rumah mereka, semua menjadi saksi kalau mereka selalu ingat kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah. Tidak dia masuk rumah kecuali mengucapkan assalamualaikum kepada keluarganya. Itu pintu jadi saksi yang akan menolong dia di hadapan Rasulullah kelak. Kalau dia sebagai hamba umat yang menjalankan sunnah Rasulullah. Ketika kita duduk makan bareng sama keluarga, kita menjalankan sunnah Nabi, makan dengan cara duduk, pakai tangan kanan, baca doa, itu meja, itu piring, itu garpu, itu sendok akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan semua dimanapun kita berada saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Namun sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, jangan ikhwani kita jadikan rumah kita jadi saksi kita bermaksiat kepada Allah, jalan jadi saksi kita bermaksiat kepada Allah, toko tempat kita berdagang jadi saksi kita bermaksiat kepada Allah, kantor, kendaraan jadi saksi kita bermaksiat kepada Allah. Bahkan na'udzubillah di zaman kita sekarang banyak ikhwan, musola, masjid, majlis jadi saksi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan saksi-saksi semua sebagai saksi kita, penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan kata Rasulullah SAW, kafa bil mautil wa'idah, cukuplah kematian seorang di antara kita. Setelah nasihat dan yang penting poin yang ingin kami tekankan, ingat setelah kematian ada kehidupan. Di mana posisi kita? Karena kehidupan setelah kematian itu jauh lebih panjang. Cukuplah kita contohkan dari mereka para pejuang, baik yang hidup zaman Rasulullah atau di negeri ini, sekarang mereka lagi mengalami kehidupan. Tapi insya Allah mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan kenikmatan kubur dan menjadikan kubur beliau raudhah minal jannah. Dan insya Allah berkat kita kubur beliau, kedua orang tua kita siapapun yang wafat di kubur kita pun mendapatkan kenikmatan ini dan menjadikan kubur mereka raudhah minal jannah. Begitu saja yang bisa kami sampaikan dan manfaat untuk kita semua. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bi jahi walid Fatimah umman bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bi jahi walid Fatimah umman bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bi jahi walid Fatimah umman bi husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.